Baik, kita lanjutkan sekarang ke nomor 21. Sebuah kotak berisi 5 bola hijau, 4 bola putih. Oke, saya gambar dulu. 5 hijau dan 4 putih. Diambil 2 bola sekaligus. Ada kata sekaligus, berarti kita nanti menggunakan kombinasi. Kita cari ruang sampelnya, banyaknya titik sampel. Di dalam kotak total bola ada 9 dan akan diambil 2. Itu cara mencari titik sampelnya. 9C2. Berarti 9 faktorial, 9 dikurangi 2 itu 7 dikali 2 faktorial. Ini rumusnya ya untuk n faktorial, n kombinasi C. 9 kali 8 kali 7 faktorial berhenti. Kita coret dengan 7 faktorial. Yang 2 faktorial kita jabarin 2 kali 1. Kemudian jadinya ini 4. 9 kali 4 36. Berikutnya kita cari yang diminta, yaitu peluang bahwa yang terambil adalah bola hijau dan bola putih. Kan ngambilnya 2, jadi yang diminta 1 hijau dan 1 putih ya. Berarti hijau ada 5 akan diambil 1 dikalikan, putih ada 4 akan diambil 1. 5C1 masih ingat berapa? N kombinasi 1? Berapa n kombinasi 1 itu? N ya? Dijawab aja nggak apa-apa. N kombinasi 0 berapa? N kombinasi 0? 1. 1. N kombinasi N? 1 juga ya. N kombinasi N-1 itu N. Ini beberapa bentuk istimewa dari kombinasi biar tidak selalu menghitung. 5C1 itu 5, 4C1 itu 4, 5 kali 4 20. Oke, sehingga peluang dari 1 hijau 1 putih adalah 20/36. Kalau disederhanakan dibagi 4 ya, dapat 5, bagi 4 dapat 9. 5/9. Saya lanjutkan ke nomor 22. Dalam sebuah kotak terdapat 3 bola merah, 4 putih, 5 biru. Saya gambar dulu. Terdapat 3 merah, 4 putih, dan 5 biru. Jika diambil 3 bola sekaligus, ngambilnya sekaligus, berarti akan kita cari titik sampelnya, banyaknya, yaitu berapa ini? 8 sama 4, 12 ya. 12 kombinasi 3. Itu 12 faktorial dibagi 12 min 3 itu 9 dikali 3 faktorial, berarti 12, 11, 10, 9 faktorial. Kita coret 9 faktorialnya, yang 3 faktorial jabarin 3 kali 2 kali 1 yang nilainya 6. 6 sama 12 dapat 2. Jadi jawabannya 2 kali 11 kali 10 atau 220. Itu titik sampelnya. Pertanyaannya, berapa peluang terambil 2 merah 1 biru? Oke, 2 merah 1 biru. Kita cari NA-nya. NA itu 2 merah 1 biru. Merah 2 diambil dari 3, berarti 3C2. 1 biru, 1 diambil dari birunya 5, berarti 5 diambil 1. 3C2 itu 3, 5C1 itu 5. Kenapa 3C2 itu 3? Karena N kombinasi N-1 itu jawabannya N. Contohnya 5C4 itu 5. 3C2 itu 2 ya. 8C7 itu 8 dan seterusnya. Jadi jawabannya langsung 15. Baik, peluang yang diminta adalah tinggal 15/220. Disederhanakan dibagi 5 dapat 3, dibagi 5 dapat 44 ya. Jadi jawabannya 3/44. Berikutnya nomor 23.
Jika 3 buah buku diambil secara acak dari satu rak buku yang berisi 5 matematika, 3 fisika, dan 2 kimia, maka peluang yang terambil 2 buku matematika dan 1 buku fisika adalah berapa? Oke, kita coba buat dulu. Di dalam rak ini ada 5 matematika, 2 fisika, dan 3 fisika dan 2 kimia. Berikutnya akan diambil berapa ini? Diambil 3 ya, diambil 3. Baik, kita cari NS-nya dulu. Banyaknya sampel adalah berapa ini? Ini 8 sama 2, 10 diambil 3. Berarti 10 faktorial, 10 kurangi 3 itu 7 dikalikan 3. 10 9, 8, 7 coret-coret. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Oke, yang 3 sama ini dapat 3, yang 2 sama 8 dapat 4. 4 kali 3 kali ini 120. Berikutnya yang ditanyakan adalah peluang terambil apa? 2 matematika, 1 fisika. 2 matematika, 1 fisika. Matematika 2 diambil dari 5, berarti 5C2. Fisika 1 diambil dari 3, berarti 3C1. 5C2 adalah 5 faktorial, 5 kurangi 2 itu 3, 2 itu 2 faktorial, 3C1 itu 3. 5, 4, 3 coret, 2 ya. 5 kali 4 itu 20, dibagi 2 10, 10 kali 3 30. Sehingga peluang yang diminta tinggal kita tulis 30 per 120. Coret-coret 1/4. Sebuah kotak A berisi 4 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Coba kita gambar dulu biar mempermudah. Kotak A ada 4 merah dan 3 putih. Kotak B ada 6 merah dan 2 putih. Dari masing-masing kotak diambil sebuah kelereng secara acak. Oke, ngambilnya cuma 1. Ini ngambilnya 1. Berapa peluang terambil kelereng putih dari kotak A dan kelereng merah dari kotak B? Oke, yang ditanya adalah peluang A dikali peluang B. Peluang A dan B itu rumusnya peluang A dikali peluang B. Saat kita ngambil yang A itu apa tadi? Terambil kelereng putih dari kotak A. Putih berapa ini peluangnya? Putih itu ada 3 dari 7 ya di kotak A ya. Dari kotak B diminta kelereng merah. Oke, merah itu ada 6 dari 8. Oke, kita bisa sederhanakan mungkin 8 sama 6 dibagi 2 ya. Dapat 4 sama dapat 3. 3 kali 3 9 per 28. Oke, seperti ini. Berikutnya nomor 25. Dari sebuah kantong yang berisi 4 merah 6 putih, saya gambar dulu. 4 merah, 6 putih, diambil 2 bola 1 per 1 tanpa pengembalian. Kayak ngambilnya 1 per 1 tanpa pengembalian. Peluang bola yang terambil-ambil berturut-turut adalah merah kemudian putih. Oke. Peluang merah, lalu peluang putih setelah merah. Yang dimaksud gitu ya. Jadi saat pertama terambil warna merah di dalam kantong itu merahnya masih 4 per 6. Per 10 ya, total bolanya semuanya 10. 4 per 10. Tapi karena tidak dikembalikan ya, ini tanpa pengembalian, maka pada pengambilan kedua itu bola yang di dalamnya tinggal 9 karena tidak dikembalikan ya, 1 tadi dikembalikan. Kalau ditanya peluang putih,
Peluang putih setelah diambil yang pertama merah tadi, putih masih utuh 6. Ya, jadi 6. Kenapa 9? Karena bola berkurang 1. Kenapa 6? Karena putih masih utuh 6. Beda kalau ditanya merah lalu merah. Jawabannya nanti 4/10. Merahnya tinggal 3, bolanya tinggal 9. Ini kalau merah. Tapi kalau yang ditanya merah lalu putih, caranya seperti ini. Oke, kita hitung, kita sederhanakan ya. Ini dibagi 2 dapat 2/5, dibagi 3 dapat 2/3, atau 4/15. Oke, kita lanjut nomor 26. Sebuah kotak berisi 5 biru dan 4 hijau. Saya gambar dulu. 5 biru, 4 hijau. Pada pengambilan 2 kali berurutan tanpa pengembalian. Oke, ngambilnya 2 kali 1,1, artinya ngambilnya 2 kali tanpa dikembalikan. Peluang untuk mendapatkan sebuah kelereng biru pada pengambilan pertama dan sebuah kelereng hijau pada pengambilan kedua adalah berapa? Yang ditanya itu biru, lalu hijau setelah terambil biru. Ini bacanya peluang hijau setelah biru terjadi. Jadi kejadian yang pertama, biru tadi itu mempengaruhi peluang untuk pengambilan kedua karena tidak dikembalikan. Saat pertama ngambil biru, biru masih 5 dari 9 bola kelereng ya. Kemudian tidak dikembalikan, berarti sekarang kelerengnya tinggal 8. Kalau ditanya hijau, hijau masih utuh 4. Seperti ini sama ini setengah. Sehingga jawabannya 5/18 C. Seperti itu. Jika bolanya dikembalikan, maka jawabannya 5/9. Pernya balik 9 lagi ya. Kemudian hijaunya masih 4. Gitu. Jadi kalau dikembalikan, pernya tetap. Kalau tidak dikembalikan, pernya akan berubah, berkurang 1. 27. Seorang penembak mempunyai kemampuan membidik dengan tepat sebesar 75%. Oke. Jika hasil bidikan yang diulang adalah bebas dan kemudian menembak tetap, kemampuan menembaknya tetap, maka peluang menembak 4 kali dengan hasil untuk pertama dan kedua meleset dan 2 kali berikutnya tepat adalah berapa? Oke. Ini katakanlah nembaknya itu 4 kali ya. Misalkan kalau berhasil itu saya tulis apa ya? Sukses gitu ya. S itu misalkan sukses, berhasil, dan G itu gagal. Berarti yang ditanya, ini peluang sukses itu kan 75% atau 3/4. Dan peluang gagalnya adalah sisanya 1/4. Yang diminta adalah 4 kali dengan hasil untuk apa ini? Pertama dan kedua itu meleset, tapi yang 2 kali berikutnya itu tepat. Berarti ditanya peluang gagal, gagal lagi, peluang sukses, peluang sukses. Yang ditanya seperti ini. Gagal, lalu sukses. Dan dia bilang bahwa diulang, hasil bidikannya itu diulang itu bebas. Artinya bidikan pertama tidak mempengaruhi bidikan kedua, ketiga, keempat ya. Jadi peluangnya tetap. Berarti gagal itu 1/4, gagal lagi 1/4, suksesnya 3/4, sukses lagi 3/4. Seperti ini. Baik, totalnya adalah 9 per berapa ini? 4 kali 4, 16, 16 kali 16, 256. Jawabannya A. Ini peluang saling bebas karena kejadian saling bebas karena tembakan pertama, kedua, ketiga, keempat tidak saling mempengaruhi. Berbeda dengan tadi saat bola diambil lalu tidak dikembalikan. Nah, saat tidak dikembalikan itu peluang pengambilan kedua kan berubah karena ruang sampelnya berubah, banyaknya bola berubah gitu. Kalau ini contoh yang ini kejadian yang saling bebas. 28. Peluang A memenangkan pertandingan catur melawan B adalah 1/3.
Peluang bahwa A akan menang paling sedikit 1 dari 3 pertandingan adalah berapa? Oke, pertandingannya sebanyak 3 kali, pengen menang paling sedikit 1 kali. Oke, ini kita anggap bahwa A, misal A. Kata paling sedikit 1 kali itu gini, dia sukses itu paling tidak 0, yaitu gagal semua, kalah semua, atau menang sekali, menang 2 kali, menang 3 kali, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian misalkan A itu dia gagal atau tidak menang sama sekali, jadi kalah terus, kalah 3 kali, atau bisa dikatakan menang 0 ya, menang 0 kali, tidak pernah menang. Kita cari dulu peluang A untuk 0 kali. Berarti kan kalau dia 0 kali, berarti peluang A itu, tak tulis dulu kayak tadi ya, misalkan peluang sukses itu menang, tak tulisnya sukses sama menang, menang sama kalah aja. Misalkan menang itu peluangnya saya ulangi, misalkan menang itu peluangnya 1/3 dan peluang kalah itu berarti sisanya 2/3. Peluang A adalah, misalkan A itu adalah kalah 3 kali, yaitu nanti kalah, dikalikan kalah lagi, dikalikan kalah lagi. Jadi kalahnya 2/3, dikali 2/3, dikali 2/3, yaitu 8/27. Berarti A komplement, tadi kan gini, kita ditanya paling sedikit 1 dari 3, berarti kita disuruh ngitung yang ini loh. Kita suruh ngitung ini, 1, 2, 3. Daripada kita ngitung 3 kali, mending kita ngitung yang 0 gitu. Terus nanti kita buat komplement. Ya, komplement tinggal 1 dikurangi peluang A tadi. 1 dikurangi 8/27. Berapa ini? 19. Jawabannya ini. Sebenarnya cara ngitung ini tuh ada banyak cara sih. Kalau kamu hitung 1, 2, 3 dihitung masing-masing itu kan repot ya, ngerjakannya lama. Kita mending ngitung yang sisanya, yaitu kalau kalah terus gitu. Kan mintanya minimal menang 1 kali gitu ya, minimal menang 1 kali gitu. Daripada kita ngitung 1, 2, 3, mending kita ngitung 0, lalu 1 dikurangi menang 0 kali. Nah, gitu caranya. Jadi kita hitungnya kalah, terus 1 dikurangi peluang itu tadi. Oke, 29. A, B, C berfoto bersama dalam satu barisan. Peluang A selalu di tengah adalah berapa? Oke, untuk yang kasusnya seperti ini, kita cari banyaknya titik sampel itu dengan cara pengisian tempat. Posisi pertama bisa 3 kemungkinan, yaitu A, B, C, kemudian 2 kemungkinan, 1 kemungkinan, ada 6. Kemudian yang ditanya itu NA itu si A harus di tengah ya. A harus di tengah, berarti di tengah hanya ada 1 kemungkinan, yaitu si A. Maka 2 orang B dan C ya itu bisa rebutan, di sini ada 2 kemungkinan, di sini ada 1 kemungkinan, yaitu 2 kali 1 kali 1 itu 2. Sehingga peluangnya adalah 2/6 atau 1/3. Seperti itu caranya. Jadi yang pertama NS-nya itu yang tanpa syarat. Pokoknya duduk-duduk aja gitu, tanpa syarat. Yang NA yang dicari itu yang bersyarat tadi. Apa bersyaratnya? Bersyaratnya adalah si A harus di tengah. Tinggal kamu perkan ya, 2/6 yaitu 1/3. 30. Peluang Andi dan Budi lulus PTN adalah 0,98. Oke, saya katakan lolos itu gini. Peluang A itu lolos adalah 0,98 dan peluang B lolos adalah 0,95. Kita cari dulu komplemennya. Berarti A gagal itu 0,02
dan peluang B gagal, B komplement itu 0,05. Oke, seperti ini. Pertanyaannya adalah tentukan peluang Andi lulus dan Budi tidak lulus. Yang ditanya adalah peluang Andinya lulus tetapi Budinya tidak lulus. Jadi yang ditanya ini, A-nya lulus berarti PA, Budi tidak lulus berarti B komplement gitu. Komplement atau lawannya ya. Oke. Sisanya kalau PA tadi 0,98 dikalikan peluang B-nya berapa? B komplement ya, maaf, B komplement 0,05. Berapa ini hasilnya? Iya, 0,049, benar. Seperti itu. Soal ini bisa diputar atau dibolak-balik, misalkan peluang keduanya gagal. Nah, kalau keduanya gagal, kamu kalikan A komplement dengan B komplement. Misal saya modif ya, hanya salah satu yang lulus misalkan. Hanya salah satu yang lulus. Kalau kasusnya seperti ini, kamu kerjakan dua kemungkinan ya. Bisa A lulus tapi B-nya yang gagal, atau A-nya gagal, B-nya yang lulus. Kalau ada kata salah satu gini kan ada dua kemungkinan, kalau enggak A, B gitu. A lulus, B gagal itu berapa, ditambah A-nya gagal, B-nya yang lulus itu berapa, nanti tinggal kamu kalikan, lalu ditambahkan, nanti ketemu hasilnya. Seperti itu untuk nomor 30.